Hai mari berhimpu dan bersukaria, hai mari semua berdendeng. Lihat hari Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Panggilan beribadah sambil kita melihat liturgi berdasarkan Mazmur 104 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukaria karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar. Dia yang meniup gunung hingga rasa. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allah selama aku ada. Biarlah renunganku manis kudengar kepadanya. Aku hendak bersukaria kepada Tuhan. Sambil kita membuka sinum jemaat nomor 2 ayatnya yang ke-1 dan yang kedua. Puji Tuhan Maha Kuasa. Kekasih Tuhan, kita sedang merayakan masa raya Advent selama 4 minggu, dan minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Adventus kita memaknai tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang pertama, yang kita kenal sebagai perayaan Natal. Ia lahir di Bethlehem dengan kesederhanaan dan kemiskinan. Kedatangannya yang kedua terjadi di akhir zaman dalam keagungan dan kemuliaan, yang bertindak sebagai raja dan hakim yang adil dan berbelas kasihan. Kiranya semakin hari hati kita semakin disinari oleh kasih dan terang Kristus. Kita naikkan doa pribadi kita masing-masing dan kita bersatu. Pertolongan kita di dalam kebaktian minggu Advent yang kedua hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Dan menyertai kita saudara kita. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang pertama bagian A. Maleakhi pasal 3 pasal ayat 1 bagian A. Begini bunyi nats pembimbing bagi kita. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya dia mempersiapkan jalan di hadapanku. Saya ulangi, lihat, aku menyuruh utusanku supaya dia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendarat Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baiknya. Kemudian nats pembimbing bagi kita 85 bagian yang pertama. Sepertinya dia tahu bisa identifikasi dan kita bisa lihat dia mana sebenarnya bisa kita kasih tumbang. Kita jemaat teman berlima bait pertama dan bait yang kedua. Dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Kita meminta pengampunan yang datang dari Allah. Kita memohon akan pengampunan. Mari kita bersama-sama membuka Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-15 sebagai bentuk pengakuan kita untuk mengakui akan setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca tulisan-tulisan yang tercetak ke dalam, dan Bapak Ibu dikasih Tuhan membaca tulisan-tulisan yang tercetak ke dalam. Saya membaca tulisan yang tercetak keluar dan Bapak Ibu membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur pasal 51
ayat 1 sampai ayat yang ke-15 di bawah perikop pengampuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaran. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam hati. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan. Bangkitkanlah kembali pada kegirangan, karena selamat daripada. Maka aku akan mengajarkan jalan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Demikian. Kita meresponnya, kita melakukan kirim jemaat 39. Baiknya yang pertama dan baiknya yang ketiga. Kirim jemaat 39. Baiknya yang pertama aku diberi belas kasihan.
Jika demikian pengakuan yang kita sampaikan kepada Allah, kita percaya bahwa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia ada di dalam pelayanannya, bahkan ketika Dia ada di dalam penderitaan, ketika kita ada bersama-sama menikmati akan kematian, bahkan di dalam kebangkitan, kita percaya bahwa Dia telah menuliskan, Dia menguduskan akan setiap pelanggaran yang kita lakukan. Untuk itu, bersama-sama kita mendengarkan akan nats berita anugerah yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. 2 Tawarik pasal 7 ayatnya 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Demikian anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Merespon yang kita lakukan, Kidung Jemaat 40 baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Kidung Jemaat 40 baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Ajaib benar anugerah. Dikasih Tuhan, ketika kita mendapatkan anugerah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama meresponi anugerah ini dengan membaca nats petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Ya, kita sampai pada ayat yang ke-12, Bapak-Bapak. Mari sambil berdiri kita membaca nats petunjuk hidup baru bagi kita. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, dan Bapak Ibu kasih Tuhan membaca ayat yang bernomor 2.
Begini bunyi nats petunjuk hidup baru bagi kita, surat ya. Surat 2 Petrus, saya ulangi Bapak, surat 2 Petrus pasal 3, pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya ke-11. Kalau dalam Alkitab dia sampai ayat ke-15, kita sampai pada ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil dan Bapak Mama membaca ayat-ayat yang bernomor genap di bawah perikop panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan saya ulangi Bapak Mama. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan bisu, karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh atas untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikian nats petunjuk hidup baru bagi kita meresponnya. Kita melakukan hidup Jumat 387, baiknya yang pertama, heran Allah mau memberi. Mari kita mempersiapkan pembacaan kita terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan, kita mengenal teman-teman yang kita dapat berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan akan nama-Mu.
Penyembahan kami telah kami naikkan kepada ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman. Kami mohon kepada ya Tuhan, memberikan kami hikmat, memberikan kami akal budi, memberikan kami pengetahuan, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan tidak berlalu begitu saja. Mampu kami memahaminya secara baik, kami memeliharanya, bahkan juga kami melakukan di dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi. Kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan, berfirmanlah kepada kami. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan di bawah perikop Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagi. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kusutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan dikatakan berbahagia ia sedia kita yang tidak hanya membaca merenungkan, tetapi yang mau melakukan di dalam kehidupan hari hari. Kekasih Tuhan, Shalom. Shalom. Kita sepakai mic Mama, lingkuan bisa. Kekasih Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. Ada sukacita Bapak Mama? Ada sukacita Bapak Mama? Puji Tuhan, hari ini kita beribadah dengan versi yang berbeda. Ya, saya berharap Bapak perlu berinjil, kalau bisa bekerja sama dengan pemuda, atau yang bisa notnya bagus, menyanyinya bagus, kalau bisa setiap minggu, mari kita. Ya, pasti berbeda Bapak Mama ya. Rasa perbedaannya ketika kita pakai musik dan tidak, ada sedikit perbedaan. Ya, tapi dua-duanya tidak menghilangkan sukacita. Kalau bisa kita berkreasi dengan hal yang baru, mari kita bersama-sama. Ya Bapak Mama menjadi jemaat, pesan-pesan terakhir dalam garis. Kekasih Tuhan, saya pikir bahwa ketika kita datang di tempat ini, kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kita bisa mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Nah, dan ketika kita ada di dalam persiapan itu, bukan hanya tentang bagaimana kita mempersiapkan barang, tentu hati kita juga mempersiapkan dengan baik untuk ada dan kita mengambil bagian bersama-sama di tempat ini. Dan ketika kita melangkah Bapak Mama dari rumah tangga kita masing-masing, ya tentu ada pergumulan hidup yang kita simpan. Ada beban-beban tugas tanggung jawab yang kita simpan sejenak dan mau untuk memberi diri, dipanggil dan meresponi akan panggilan Roh, mengambil bagian di dalam ibadah saat ini. Ya. Penuh sukacita Bapak Mama. Tidak semua orang mau seperti itu. Tidak semua orang mau mendengarkan akan panggilan Allah, bersama-sama menikmati akan kasih karunia Allah, anugerah yang Allah berikan.
Ada banyak orang Bapak Mama, apalagi pas musim hujan sekarang. Ketika diperhadapkan antara ladang atau tempat tanam dengan gereja, lebih banyak yang memilih pergi ke ladang atau tempat dia menanam ketimbang datang untuk beribadah. Ya, saya pernah tanya Bapak Mama, kita bagi, ya, Mama ada yang datang tanpa Bapak? Mama ada yang datang tanpa Bapak? Ada? Bapak-bapak ada yang datang tanpa Mama? Sampaikan salam hangat dari anak Vikaris. Bisa? Sampaikan salam hangat dari anak Vikaris. Kalau bisa Bapak, mari sudah, ya, kita bersama-sama. Mama, mari sudah, kita bersama-sama untuk menikmati Minggu Advent. Ya. Karena Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, biasanya juga sebagai orang Kristen banyak yang inter gerejawi, ya, inter gereja. Ada yang viral di TikTok Bapak Mama. Dia pasukan bagian intelijen. Pernah ada anak muda yang scroll TikTok dan dapat itu? Ya. Dia warga gereja yang bagian intelijen. Tapi tidak punya kerja Bapak Mama. Mereka ada, tapi jarang kelihatan. Ya, sama kayak jemaat. Statusnya sebagai warga jemaat, ya, tapi jarang untuk ada di gereja. Karena memantau dari jarak yang jauh atau memantau dari tempat yang tidak kelihatan. Ya, ada Bapak kita punya, ya, pasangan hidup atau kita punya anak-anak yang seperti itu, yang bagian intelijen, yang cukup pantau dari rumah ketika ada ibadah di gereja. Ada Bapak? Kalau ada salam hangat dari anak Vikaris. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu ketika kita ada di dalam Minggu Advent yang kedua hari ini, ya, tema yang datang bagi kita yaitu persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu tema yang datang bagi kita. Di dalam persiapan kita, ketika kita menyambut momen Advent atau kita ada di dalam pemaknaan refleksi kita bersama-sama untuk sampai masuk pada Natal, tentu berbagai perayaan, dalam perayaan berbagai kesiapan-kesiapan yang kita lakukan untuk bagaimana bisa masuk sampai pada perayaan Natal itu. Ya. Tadi saya katakan bukan hanya mempersiapkan bagaimana baju baru, ya, bagaimana mempersiapkan secara materi, tetapi batin juga kita perlu mempersiapkan. Ada Bapak Mama orang-orang, ya, saya tidak tahu di cabang Ragamata ada atau tidak. Biar bawa antum pertama Bapak Mama, ya, Makariso sudah naik. Tahu Makariso? Apa istilah ayamnya? Apa istilah kalau, ya? Riboti, nah, riboti. Tarik rambut, bahasa sederhana, ya. Ada yang seperti baju baru Bapak Mama? Ya, tidak masalah. Ya, itu cara menyambut, ya, memeriahkan, bahkan juga untuk mengingat akan kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Ya, tapi jangan siap baju baru, Bapak, siap hati. Ya. Amin, Bapak Mama. Amin. Ya. Dan juga di dalam perayaan ini berbagai hal yang kita persiapkan untuk bagaimana secara batin kita dapat menikmati akan anugerah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Pertama-tama ketika Yohanes Pembaptis ada dalam pernyataannya untuk menyampaikan tentang karya nubuatan Allah di dalam Yesus Kristus, dia memulai dengan melihat kembali yang ada dalam nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Kalau kita buka Bapak Mama dalam Yesaya pasal 40 ayat 3, ini juga yang menyuarakan tentang sebuah pertobatan, ya, sebagai persiapan diri untuk menerima kedatangan Sang Mesias itu, untuk menerima keselamatan yang akan diberikan oleh Allah bagi bangsa Israel. Dalam hal ini Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, Injil Yohanes Pembaptis dia tidak merupakan teks dari perjanjian lama untuk menghubungkan, ya, ada benang merah antara Yesaya dan juga
apa yang dia sampaikan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 ini. Yang dia merujuk kepada kitab Yesaya 40 ayat 3. Sebentar Bapak Mama bisa membacanya. Dia ketika menyuarakan dan ketika dia menyampaikan, bahkan dia sebagai perintis, dia dengan lantang dan berani dan suara yang nyaring menyampaikan kepada mereka sebagai umat pilihan Allah, mereka harus bertobat, mereka harus memberi diri untuk dibaptis, karena hanya dengan pertobatan itulah mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah atas segala dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka sebagai umat pilihan Allah, sebelum mereka menerima akan anugerah yang Allah berikan bagi mereka, mereka harus melakukan pertobatan. Sebenarnya kekasih-kekasih Tuhan, ya, hal yang wajar ketika Yohanes menyampaikan hal ini, karena dia sebagai perintis dan dia tahu betul maksud Allah, dan Allah seringkali berbicara dengan dia di dalam batinnya ketika dia ada pada gurun, ya, dengan situasi yang dia miliki pada saat itu. Bapak Mama, kalau kita baca, dia menggunakan jubah berbulu unta, ya, ikat pinggang kulit, ya, makanan hanya belalang dan juga madu. Dia berani untuk menegaskan kepada mereka sebagai orang-orang umat pilihan Allah, mereka harus keluar dari zona nyaman ketika mereka melawan akan perintah Allah. Bahkan juga di dalam hal ini Bapak Mama, ya, Yohanes Pembaptis dia membuka jalan untuk mendahului Yesus Kristus untuk menyampaikan bahwa pengampunan dosa Mesias yang dijanjikan oleh Allah itu akan datang dan hidup bersama-sama dengan mereka. Tentu Mesias yang mereka butuhkan Bapak Mama, ya, Mesias secara politis, Mesias yang hidup, yang datang, yang hadir, yang mampu membebaskan mereka dari kekuasaan politik pada saat itu. Ya, kita tahu bahwa mereka ditindas oleh tentara Romawi, ya, bahkan juga sebelumnya keberadaan kehancuran bangsa Israel, ya, mereka mengharapkan Allah kembali dan memberikan mereka kebebasan secara politik. Tetapi ketika keselamatan itu datang Bapak Mama, Mesias itu datang, dia sebagai Mesias yang berbeda, bukan dengan kekuatan politik, tetapi Mesias yang penuh kasih. Dia datang dengan penderitaan, bahkan juga ada penghinaan, bahkan juga dia ada di dalam kematian karena kasih yang melandasi itu. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan hal ini, apakah memang dia diterima? Tidak, ya. Karena bagaimana mungkin Bapak Mama, orang, ya, yang berpakaian seperti orang yang tidak dianggap dalam struktur sosial pada saat itu, ketika mengatakan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau mengatakan kepada ahli-ahli Farisi dan orang-orang yang mengerti tentang Allah, yang hidup di sinagoge atau yang hidup di tempat, ya, baik Allah itu, mereka mau menerima pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Tidak mungkin, ya. Sehingga Bapak Mama, kalau kita tahu perjalanan Yohanes Pembaptis, setelah dia menyampaikan ini, ya, dalam perjalanannya dia pun ada di penjara, ditangkap dan dipenjarakan. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, tentu mereka yang mendengarkan akan seruan pertobatan itu, ya, mereka merasakan, ya, terusik dengan keadaan tersebut. Bagaimana mungkin dia mengatasnamakan Allah untuk menyampaikan tentang pertobatan? Saya ambil contoh Bapak Mama, ya, kalau misalnya ada orang yang kita anggap secara mental dia gangguan jiwa, ya, Yohanes Pembaptis dia dipandang sebagai orang yang gangguan jiwa, ya. Dia datang mengatakan, ya, bertobat, mana mungkin kita percaya, ya. Apalagi konteks jemaat memang muda Bapak Mama, begitu bilang bertobat, loko, selesai, ya. Coba pergi di satu tempat dan bilang bertobat, ya. Jangankan sesama jemaat, kami pelayan pun kita bilang bertobat, ya, sepertinya rahang pindah sedikit, ya, tidak mungkin. Dan bayangkan konteks Yohanes Pembaptis saat itu, ya, situasinya sama seperti hari ini.
Karena apa? Karena mereka melihat Yohanes Pembaptis tidak layak untuk mengatasnamakan Allah menyampaikan suara pertobatan, bahkan juga mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam refleksi kita secara bersama-sama dalam pembahasan yang kedua saat ini, sejauh mana kita mempersiapkan diri kita untuk menerima akan anugerah Allah yang Allah berikan. Sejauh mana kesiapan hati kita untuk menerima apa yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita sebelum kita masuk di dalam perayaan Natal Bapak-Mama. Kembali kita melihat perjalanan kehidupan kita yang Allah anugerahkan ini, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita ada di penghujung tahun Bapak-Mama. Kita lihat kembali, kita refleksikan dari masa lalu, kita memperbaiki yang salah dan melanjutkan apa yang baik. Kekasih-kekasih Tuhan, ada yang belum berdamai dengan saudara? Kalau ada yang belum berdamai dengan saudara, kembali dari tempat ini, perbaiki hubungan itu. Ya. Kalau Yohanes Pembaptis bilang tadi bertobat, ya itu Yohanes Pembaptis Bapak-Mama, bukan TKS Yohanes Pembaptis yang ngomong. Kalau ada yang masih menyimpan amarah dengan sesama, ya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan baik. Karena minggu akan, minggu yang tenang, kita mempersiapkan batin kita untuk sampai pada tahap perayaan Natal itu. Kalau ada yang masih menyimpan sakit hati dengan orang lain, mari kita berbenahi diri untuk melanjutkan hidup kita sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Sebelum kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan, sebelum kita meluruskan jalan bagi Tuhan, mari kita persiapkan jalan kita masing-masing menuju kepada Tuhan, dan kita meluruskan jalan kita kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapak-bapak, kekasih-kekasih Tuhan, ya, mari kita perbaiki hubungan kehidupan kita. Kita melihat apa yang salah di dalam kehidupan kita. Kita mengoreksi kembali sejauh mana kita melihat iman spiritualitas kita, semangat kita untuk melayani Tuhan. Bapak Mama Majelis Jemaat, ya, Bapak penolong guru injil, Bapak kaum awam, hari ini memberi diri untuk Tuhan. Bahkan juga hari ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan untuk Tuhan. Tentu ada pengorbanan yang diberikan sebagai majelis jemaat. Saya sering katakan, ya, apa yang dikorbankan hari ini sebagai majelis jemaat tidak sebanding dengan pengorbanan yang Yesus berikan. Setiap semangat melayani itu tetap ada di dalam diri. Di dalam refleksi kita secara bersama-sama sebagai pelayan Tuhan, mari juga kita melihat bagaimana proses pelayanan kita. Apa yang salah, apa yang kurang, kita benahi secara bersama-sama. Dan semangat yang Tuhan berikan dari awal kita dipilih dan dipercayakan oleh Tuhan melalui keluarga jemaat, pengorbanan yang kita lakukan, kita percaya bahwa ketika Allah dia datang sebagai hakim yang adil, kita juga mendapatkan tempat dan bagian di dalam kerajaan Allah yang dijanjikan itu. Kekasih-kekasih Tuhan, hal yang terakhir di dalam perenungan kita secara bersama-sama, di dalam kesadaran kita sebagai gereja, di dalam kesadaran kita, di dalam persekutuan kita, mari kita mengoreksi kembali, mari kita mempersiapkan hati, mari kita mempersiapkan pikiran kita untuk menikmati akan anugerah Allah. Dan dalam pembenahan diri kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menopang, dan pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kalau hari ini Mama jalan tanpa Bapak, besok mari kasih Bapak, minggu depan kita sama-sama pulang dari tempat ini. Kalau Bapak masih belum datang di gereja, mari kasih Bapak, sama-sama kita di gereja. Kalau hari ini Mama jalan tanpa Bapak jalan tanpa Mama, mari sampaikan ke Mama, ya, jangan hanya pas kita ada di pelaminan baru kita bersama-sama. Hari ini pun mari kita membawa anak dan cucu kita untuk mengambil bagian di dalam ibadah. Ya. Bisa Mama? Bisa? Amin. Suatu ketika saya kembali ke tempat ini, saya melihat persekutuan yang dilakukan hari ini masih dalam semangat yang sama,
api yang berkobar itu masih ada, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin untuk perenungan firman Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 85. Ya, sebelum kita melakukan Bapak Mama, sebenarnya saya dan Kami Ami mau pulang, tapi ternyata di HP tidak tersimpan. Ada Bapak Mama yang punya paketan lebih, yang bawa HP, yang punya paketan, supaya harus pakai supaya saya bisa download lagunya, dan ya, ini yang terakhir untuk jemaat Mengura cabang Kendamata. Sambil dipersiapkan Bapak Mama, kita melakukan Kidung Jemaat 85 bait 6 dan baitnya yang ke-9. Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita sebat dalam doa, berdoa. Allah Bapa, Allah Sang Pemilik kehidupan kami, kembali lagi kami anak-anakmu menghampiri akan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hal yang menjadi bagian Allah di dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca, firman yang kami renungkan boleh tertanam di dalam hati, pikiran kami semua. Bahkan jika kami mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi dan mas pribadi. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan, boleh kami memahaminya secara baik, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami untuk mengarahkan langkah perjalanan kehidupan kami masing-masing. Bahkan juga
mampu mengarahkan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, ungkapan syukur kami masing-masing ketika kami menaikkan ke hadapan hadirat Tuhan, menerima semuanya itu. Dan biar apa yang menjadi ungkapan syukur boleh berkenan di hadapan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam dunia. Tentunya Tuhan, ketika kami melangkah, ada banyak perjalanan kehidupan yang telah kami lalui. Ada banyak pergumulan kehidupan yang kami temui. Ada banyak pergumulan kehidupan, pengujian dan pencobaan yang kami jumpai. Kami tahu Allah tidak pernah meninggalkan kami untuk kami berjalan sendiri. Kami tahu bahwa Allah yang telah menciptakan kami, Allah yang sama pula yang akan bertanggung jawab penuh bagi kami. Sehingga dalam setiap persoalan kehidupan yang kami alami, kami tetap merasakan cinta kasih Tuhan. Dan waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi kami, Tuhan akan menyelesaikan semuanya itu. Dengarkanlah seruan kami ketika kami mengangkat akan pergumulan kehidupan kami kepada Tuhan. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mendoakan anak kekasih kami, Adik Matias Normanto Wonga, yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Dan ketika Tuhan menjumpai kami dalam ruangan ini, ketika kami ada di dalam keadaan sakit, orang-orang yang kami kasih, bahkan semua orang yang boleh merasakan sakit penyakit, mari Tuhan teguhkan, mari Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga di dalam proses pemulihan ini boleh berjalan dengan baik. Ada banyak anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk mengambil bagian dalam ibadah secara bersama-sama, tetapi karena keterbatasan, tetapi karena sakit, karena usia yang membatasi mereka untuk ada bersama-sama di tempat ini, mari Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah di dalam kerinduan mereka, lewat kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan, boleh memenuhi akan sukacita yang ada di dalam kehidupan mereka. Bahkan anak-anak Tuhan yang tidak mau untuk memberi diri, merespon akan panggilan Allah, mari juga Tuhan memakai kami semua sebagai perpanjangan tangan untuk kami menikmati akan pengkhususan hari yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pengalaman iman perjalanan kami masing-masing dalam menjadi pengalaman iman di dalam kami memasuki minggu kerja kami yang baru, di dalam kami memasuki minggu Advent yang kedua saat ini, ketika kami ada di dalam perayaan Natal yang akan kami laksanakan. Mari mempersiapkan hati pikiran kami, perbuatan tingkah laku kami semua, sehingga di dalam diri kami pribadi lepas pribadi ada wajah Yesus Kristus bagi kami. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, tugas pelayanan yang Tuhan embankan bagi kami semua, di dalam tanggung jawab kami masing-masing yang ada di jemaat Tuhan Memurah, baik pusat dan cabang-cabang, khususnya cabang Kelamatan. Ada banyak program-program kerja yang dilakukan, ada banyak program-program kerja yang direncanakan. Tentunya Tuhan, pergumulan ini Tuhan mengetahui semuanya itu. Mari Tuhan sediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga di dalam pergumulan program yang kami laksanakan, semua itu berjalan dengan baik. Memberkati anak-anak Tuhan yang memberi diri melayani jemaat di tempat ini, Bapak penolong guru Injil, penetua, diaken, bahkan juga kami yang mengambil bagian dalam ibadah di tempat ini, singer, kameramen, dan kami semua yang mengambil bagian. Tuhan menolong kami, memberkati kami, bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Biar ada yang talenta yang kami miliki, kami mempersembahkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Langkah perjalanan kehidupan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus Kristus, juru syukur dan juru syafaat itu kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah setiap orang dengan penuh sukacita memberi tanpa paksa atau sungut, karena bagi setiap orang yang memberi dengan sukacita, Tuhan membalasnya dengan berkat-berkat yang berlimpah, dengan berdasarkan firman Tuhan di 29 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita menyambutnya dengan memuliakan Tuhan di Mazmur 4:9. Vikaris dan adik saudari. Amin. Saya minta izin waktu beberapa detik Bapak Maya, bisa? Bisa. Suara terakhir. Suara terakhir.
Kiranya pujian ini memberkati kita sekalian. Kita menuju kemuliaan. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa untuk persembahan kita. Segala ungkapan syukur kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah hari ini yang Tuhan berikan bagi kami untuk berbakti kepada. Kami telah mempersembahkan hidup kami, tubuh kami, jiwa kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan sebagian dari berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Ada persembahan yang hendak hamba-hamba memberikan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk hormat kemuliaan nama Allah. Bapa di surga, dalam berbagai keterbatasan yang kami miliki, kiranya Tuhan cukupkan sesuai dengan apa yang kami perlukan. Ya Allah, semua orang yang mengambil bagian dalam mempersembahkan seluruh keberadaan hidup dan percaya Tuhan memberkati. Apapun persembahan yang kami berikan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, mari Tuhan untuk memberkati kami sekalian. Ini doa, ini harapan kami ya Bapa, dalam nama Yesus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi kemakmuran kami. Kami datang merendahkan diri kepada Bapa di surga. Amin. Kita mendengarkan warta majelis jemaat. Baik, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pengumuman ini. Pengumuman Minggu Absen yang kedua 20 Desember 2023. Yang pertama, pertemuan penyuluhan PCS di minggu yang kita sudah lewati yaitu dalam 8 Yang kedua, ini kita akan persiapkan pertemuan kita di para pokok yang kita dijalankan. Yang ketiga, pertemuan PCS minggu ini Selasa yang pertama di keluarga Dominikus Walede, yang kedua di keluarga Geratus Guru, yang dipimpin Bapak Sera Bimoro, juga bersama dengan ketua dan jaken. Hari Kamis yang pertama di keluarga Agus Timus Amati, yang kedua di keluarga Bapak Billy, yang dipimpin Soleman Sarmate, juga bersama dengan ketua dan jaken. Yang keempat, hari ini saudara kita Sikaris Ardiansa telah berakhir masa jabatan Sikaris untuk kawin pelayanan Sikaris di Jemaat Pemuda akan dicapai. Dan selanjutnya setelah ibadah selesai, kami harapkan Bapak Jemaat kita bersalah sujud. Demikian pengumuman dari majelis jemaat yang kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan seluruh orang percaya segala tempat waktu. Kita mengikrarkan pengakuan kita 12 pengakuan dengan Rasul yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tuhan, dan daripada
Kristus, badan dan darah yang menderita di bawah perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kematian. Pada hari ketiga, bangkit pula dari dalam kematian, naik surga, Bapa yang Maha Kuasa, yang telah dilaksanakan untuk menjadi oleh Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan bersuci dalam Roh Kudus, yang berdosa, kebangkitan dari kehidupan yang kekal. Kita akan kembali dalam tugas dan tanggung jawab kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Kini dan selamanya. Kita bermohon berkat. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus memberkati, melindungi, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, bahkan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kidung Jemaat 370, baik yang pertama dan baik yang kedua, sambil kita memberikan salam pada orang yang ada di samping kita, kiri kanan dan belakang. Kidung Jemaat 370, baik pertama, baik yang kedua. Jika selama pertemuan kita ini dalam pelayanan untuk Tuhan ada hal-hal yang mungkin dirasakan baik, ya kita syukuri itu karena Tuhan sudah bekerja. Ada
ada hal juga yang merupakan tantangan dalam pelayanan, itu ada bagian dari proses pelayanan. Rasul Paulus saja menyebut nama Tuhan, dia di penjara. Kita ini baru ditintil sedikit dengan perasaan tersinggung, marahnya luar biasa. Tapi Rasul Paulus dia kita berteladan bahwa dia memiliki ketangguhan. Itulah pelayan. Kalau gitu, lewat kesempatan ini atas nama Majelis Jemaat khususnya di cabang Ragamata, bahkan seluruh warga jemaat cabang Ragamata, kami harus menyatakan kesempatan hari Minggu ini dalam ibadah pelayanan yang terakhir di cabang kami, karena kita akan berlangsung dalam perpisahan di pusat. Tetapi khusus kami dari cabang mengucapkan banyak terima kasih dalam kebersamaan lewat pelayanan yang ada. Itu yang kami sampaikan. Yang kedua, ketika Vikaris juga berpindah dari sini, dari jemaat GPS Nura bahkan ke depan, tempat di mana Tuhan pakai melayani selama bertugas di masa vikariat yang keberapa ya? Masuk yang ketiga. Biarlah Tuhan memberkati itu pelayanan untuk Tuhan dan namanya tetap dimasukkan di wilayah GKS. Kami tidak ada kata yang paling indah untuk untuk kami katakan, tapi hanya sebuah ungkapan terima kasih dan doa. Semoga perjuangan pelayanannya dapat dilakukan dan menyediakan ladang anggur yang baik untuk pelayanan Tuhan. Hanya sekedar ucapan terima kasih dan sebagai wujud ungkapan terima kasih kami mungkin sangat tidak ternilai bagi adik, tetapi sebuah kenangan kecil yang mungkin nanti ke depan ada masih tetap ingat cabang Ragamata gitu. Kita harus berharap dalam doa dan dukungan semuanya boleh berjalan apa yang Tuhan. Saya minta di situ saja supaya atas nama jemaat hanya menyatakan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada adik. Hanya itu yang bisa kami lakukan di tempat ini. Biarlah proses pelayanan ini ke depan Vikaris dapat menjadi kenangan, bukan kenangan hanya karena bentuknya tidak ada nilainya, cuma hanya sebuah ungkapan doa dan terima kasih dari jemaat cabang bersama. Demikian itu yang menjadi hati kami. Kurangnya mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak. Jemaat Tuhan, Shalom. Yang saya hormati Bapak Penolong Injil, Bapak Mama Majelis Jemaat, Penetua Diaken, dan beberapa perangkat kerja yang ada, yang saya kasihi, saya cintai, seluruh warga jemaat GKS Jemaat Wilmogura cabang Ragamata. Shalom. Ya, Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, ya, saya pikir saya menyadari bahwa saya tidak punya waktu yang banyak untuk bersama-sama dengan Bapak Mama yang ada di jemaat Wilmogura cabang Ragamata. Ya, tidak terlalu setiap saat saya ada di tempat. Ya, berbeda dengan ada cabang yang beberapa waktu lalu. Di tempat ini saya tidak terlalu sering. Tetapi saya pikir dalam perjalanan pelayanan ketika saya ada di tempat ini, Bapak Mama,
banyak pengalaman iman, banyak perjalanan pelayanan yang terukir dalam hati, dalam pikiran. Tidak semua pelayanan saya dapat dengan penuh di tempat ini, tetapi beberapa kali saya datang dengan cara penyambutan antusias jemaat yang dilakukan selama ini. Saya lihat bahwa spiritualitas di cabang Radamata cukup bagus. Tentu kesempurnaan itu nilai dari yang di atas Bapak. Tapi saya lihat spiritualitas yang ada di jemaat di Mura cabang Radamata cukup bagus. Dan saya pikir Bapak dengan proses-proses yang telah berjalan beberapa waktu lalu, ada banyak potensi yang ada di tempat. Ada banyak, baik dari orang tua, pemuda, remaja dan anak-anak punya potensi. Yang saya lihat bahwa wadah untuk mereka bisa ada dalam fase itu, ya kita mesti secara bersama-sama. Ya tentu dalam perjalanan pelayanan yang ada di tahun 2024, ya tadi saya katakan ada banyak hal untuk kita membenahi proses pelayanan. Dan terima kasih banyak Bapak Mama sebagai jemaat sudah menerima kain ini. Ya tadi Bapak bilang tidak ada nilai kalau kita hitung dari material, tapi secara budaya kita lihat bahwa benang yang dipersatukan, benang yang disulam menjadi satu membentuk sebuah kain ini. Saya pikir itu gambaran sebagai bentuk kebersamaan. Ya. Benang yang terikat ini, yang tersulam ini, ya, mereka keluar dan masuk. Artinya ada sebuah ikatan yang begitu dalam. Saya pikir ini melambangkan hubungan antara Bapak Mama dan saya di tempat ini. Suatu ketika saya kembali ke tempat ini, tadi saya katakan saya dengar jemaat Radamata jemaat Mura cabang Radamata ada persiapan karena kebutuhan, karena pelayanan dan lain sebagainya terkait dengan spiritualitas jemaat. Doakan saya Bapak Mama, saya akan memasuki tahap yang ketiga, dan proses pelajaran yang saya dapat di jemaat Mura cabang Radamata ini juga sebagai bekal, sebagai pembelajaran bagi saya untuk dalam mempersiapkan diri ketika suatu saat nanti saya berkhotbah, tidak lagi datang dengan jas yang seperti ini, tetapi dengan baju kebesaran yang dipercayakan jemaat pada satu jemaat. Doakan saya untuk tahap itu karena ada dalam tahap itu. Doa yang sama juga yang saya berikan untuk didoakan kepada jemaat di sini, biarlah spiritualitas iman yang berkembang dan terus berkembang ini terus ada di dalam hati dan pikiran kita semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada berbagai hal yang saya lakukan tidak berkenan di Bapak Mama, saya minta maaf. Ya. Saya katakan ketika saya perkenalan secara hubungan keluarga, ya, kita tidak saudara, tapi sesungguhnya apa yang dilakukan selama ini saya lihat juga jemaat Mura cabang Radamata ada yang tidak saudara, tapi seringkali lebih dari saudara. Terima kasih banyak untuk itu. Saya tahu ketika saya jalan saya kembali. Ketika saya datang ke tempat ini, ada saya punya bapak, ada saya punya mama, ada saya punya kakak, saya punya adik, saya punya saudara, bahkan juga ada saya punya opa dan saya punya oma. Ya. Tempat ini menjadi tempat yang berkesan buat saya. Terima kasih banyak untuk semua hal yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Adivikaris yang sudah memberikan kata hatinya. Seperti sudah kita dalam tugas dan pelayanan ini, suka dan duka ya kita harus lewati dan jalani sudah itu. Tapi yang menentukan semuanya kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih, saya pikir hanya sampai di sini saja ungkapan hati kami, ungkapan kebersamaan yang mungkin kita lakukan pagi hari ini bersama dengan Adivikaris, karena dia akan berpisah dari jemaat Mura, dan selanjutnya kita doakan dan dukung dia hingga suatu saat seperti yang dia katakan tadi bahwa tidak lagi pakai ini jas tapi pakai kebesaran yang lain di
mana Tuhan pakai dia untuk melayani. Kita semua mendoakan dan dia juga mendoakan kita. Dan satu titipan berkat atau titipan pesan kami ya, selalu ingat terhormat. Karena kami di sini penguasa sinyal. Jadi kalau sinyal yang di mana kamu ditugaskan tidak ada ya tanya saya. Saya pikir itu salam dan selamat siang, kita berjabat tangan dan bisa kita pulang. Yang terakhir Bapak, kalau Bapak penguasa sinyal, salah satu tower di sini karena Bapak sopir, dulu Bapak yang antar juga di tempat ini. Kalau Bapak penguasa sinyal, ingat saya punya Bapak yang kasih kuasa di Bapak. Ayo. Oh, sini saja. Mas sudah. Kita ulang. Kita jabat tangan ulang. Bapak majelis. Kan satu dulu. Masih Bapak di sini. Foto bersama. Mari. Foto bersama. Ini ada wartawan ini. Biar ada kenangan. Kamera. Ini tapi jemaat baru nih. Sambil baris. Kita bersama. Serta nanti kasih adik. Dua di itu. Apa ya? MD apa ya? Iya. Tidak apa. Ini beda penuh lengkap, ini beda. Oh, bisa dapat tidak? Bisa dapat. Ini. Nanti. Bisa.